ini gue lebih explore lagi sih. Lo lebih berani lagi. Lebih berani gitu. lagi. Boundariesnya mau lebih lo push lagi. Yoi. Nah tapi yang gue kepoin nih, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit shallow. Tapi tanggapan Bini gimana? Viral belum tentu bagus gak harus viral. Yeah. Bagus gak harus viral. Gak harus viral. Yeah, bener gitu, kayak sering banget kita kayak menurut gue tuh terkontaminasi pikiran kita. Halo semua, ternyata udah ada pemirsa. Gimik banget tuh gimik. Udah ada pemirsa. Anyway, welcome back to the cave. Welcome back to Viniar with me as your host Bas Boy, dan hari ini tamu gue sudah pernah datang ke sini. Pernah tapi nggak sendiri. Nggak sendiri. Yes. Kemarin bertiga sama Ran. Yeah. Yoi, ini dia orang yang sering dicontohkan di buku bahasa Indonesia. Ini Bapak Budi. Yeah. Please welcome Rai Putra. Hi guys, thank you. Thanks for having me. Of course man, it's a pleasure always to have you. Man, how have you been? Alhamdulillah, can't complain. Can't complain ya. Ya, sehat. Sehat. Keluarga baik-baik aja juga. Terus Ran juga masih lancar banget manggung-manggungnya. So ya, dan ini gue lagi bukan fokus sih. Maksudnya lagi salah satu fokusnya adalah juga di solo project gue. Yes, yang baru aja roll release. Yes. Iya kan? Come Over featuring Caleb J. Benar. Video klipnya juga udah ada di YouTube. Yoi. Buat lo yang nonton jangan lupa beres ini, atau kalau lo pengen langsung buka new tab, ya, boleh banget dong. Langsung. Rai Putra Come Over featuring Caleb J. J. Nah ini kita bahas lagunya dulu nih. Ini kan lagu baru setelah sekian lama lo gak rilis single solo. Sebenarnya sebelum Come Over ini gue rilis single solo judulnya Let You Down. Itu kayak 2,5 bulan yang lalu lah. Gitu. Ini bakal jadi kayak rangkaian EP sih sebenarnya. Oke, ini makanya EP nih. Si artworknya si Let You Down sama Come Over nih beti lah, cuman beda warna doang. Berkesinambungan. Cover artnya tuh gambar kuda laut. Yang gitu. di Let You Down. Di Let You Down dan Come Over. Come Over gambar kuda laut. Kenapa kuda laut? Kenapa kuda laut? Soalnya Pertamina nih. Pertamina dulu ya. Dulu yoi. Dulu. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Nah, si kuda laut. Jadi gini, judul EP-nya sebenarnya gue belum kasih tahu judul EP-nya sih, masih ya nggak apa-apa, gue kasih tahu di sini. Boleh, nice. Judul EP-nya adalah Fatherhood karena ya gue ngerasa itu adalah state gue saat ini ya, gitu. Selain fokus di musik, tapi ya prioritas hidup gue tuh sejak punya anak ya otomatis shifting. Being a father nomor 1 gitu, yes. First and foremost gitu. Apa-apa yang gue lakukan, ya kerja apa segala itu jadi ada, kalau tadinya mungkin ya tetap ada tujuan untuk diri sendiri, untuk istri gitu. Tapi ketika kita punya anak ya itu langsung shifting gitu kayak dia at least untuk sampai umur 21 kali ya dia masih bergantung sama kita kan. Of course. Gitu, jadi judulnya Fatherhood. Nah kenapa kuda laut? Karena fun fact, kuda laut itu adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang mengandungnya tuh justru yang prianya. Gitu. Jadi menurut gue itu keren aja sih. Dan kuda laut itu juga sekali dia punya pasangan, dia nggak akan pindah. Oh, dia pasangan. monogamus. Iya, dia monogamus. Pertama monogamus dan dia yang ngandung anaknya. Dia yang ngandung yang cowoknya. Iya. Gitu ya, menurut gue keren aja. Maksudnya kayak kalau yang untuk gak pindah-pindah pasangannya itu sekalian doa juga lah ya. Maksudnya harapan. Yes, of course. Amin. Dan it's a good metaphor ya. Very fitting gitu sama tema EP-nya. Ya sebenarnya tema keseluruhannya gak begitu ada lagu yang exactly mengenai fatherhood. About being a father. Sejauh ini sih gak ada di lagu-lagu yang adanya itu. Tapi ya gitu, gue ngerasa fitting aja dengan state gue saat ini gitu. Dan lagu Come Over ini kan sebuah lagu yang bermain di area fantasi kan. Benar. Iya kan, dan bisa gue lihat di sini lu playful banget nih. Dalam artian eksploratif ya. Agak seksi, agak erotis, bahkan over sexualized sampai it became a joke ya. Iya, ini komedi sebenarnya. Iya. Si music videonya tuh ada unsur komedinya juga. Ya agak ngeledek diri kita sendiri juga sih, dimana ada hal-hal yang sebenarnya itu hal yang biasa banget, tapi karena kita sensor di situ, di pixelated gitu, jadi pikiran kita kemana-mana kan gitu, kita jadi berfantasi gitu, karena ya lagunya emang ya
liriknya kan kayak gitu, sugar come over, let me be your fantasy, I'll be all that you need, gitu kayak ya udah biarkan gue memuaskan fantasi lo, gitu kurang lebih seperti itu. Dan gue memuaskan fantasi lo juga adalah sebuah fantasi dari gue sendiri. Iya, mungkin, kan? Benar. Kayak di video klipnya kan juga maksudnya semua bayangan itu tadi waktu di shot masuk ke dalam mata. Iya. Kayak it doesn't even happen gitu loh. Enggak, sebenarnya ya di ceritanya itu ya itu nggak kejadian, cuma di fantasi aja. Si Wendy-nya in this case kan, ya maksudnya dia berfantasi sama gue atau Caleb berfantasi mengenai Wendy gitu, kayak itu semua fantasi aja ujung-ujungnya gitu. Ketika pas udah keluar dari fantasinya ya normal-normal aja sebenarnya. Balik ke real life. Bener. Lagi. Gitu. Nah si Wendy itu gimana ceritanya tiba-tiba lo bisa narik Wendy jadi cast buat si MV-nya? Nah ketika pas emang kita lagi mikirin konsep, gua sama si Gilbert March, direkturnya Gigi, terus sama orang label kita juga, kita meeting kan, mikir siapa ya, maksudnya kayak gue punya konsep ini nih sama Gilbert, kita punya konsep ini, tapi untuk milih cast ceweknya tuh harus tepat banget. Kalau salah tuh antara jatuhnya jadi cheap mungkin, nggak classy dan seksinya tuh beda gitu. Maksudnya sedangkan ini harus seksinya tetap classy dan tetap art jatuhnya gitu. Bukan jadi kayak video-video yang ya kayak sensasi doang. Kebayang gue. Gitu. Nah akhirnya terus kebetulan kepikiran aja waktu itu kita kayak Wendy ini kali ya, cocok kali ya, soalnya kan gue perhatiin dia anaknya tuh ini banget, eksploratif banget gitu, segala dikerjain, dia ngedrift drifting, dia man. Gila drifting, semuanya gila, ngedrift terus pole dancing terus nyelam semuanya deh pokoknya. Kayaknya dia lagi hobi banget nyoba-nyoba hal-hal yang baru aja gitu, lagi eksploratif. Terus ya udah gue kontak dia. Gue tanya juga, dia ternyata belum pernah main music video. Terus gue kasih tahu konsepnya, gue kasih beberapa contoh-contoh visualnya. Gue tanya ke dia, lo mau gak lo, berani gak lo tapi kayak gini gitu. Kayak dia ketawa dulu, kasialan lo gitu. Kayak bangsat gitu kata dia. Terus habis gitu tapi dia kayak ayo gue mau deh, berani gue, ayo seru nih gitu. Oke, ya udah. Jadi untungnya gue dapet dia yang berani untuk pushing her own limits, dan kita juga maksudnya kayak dari segi visualnya juga kita pushing our limits. Dan Gilbert juga terutama happy banget gitu sama project ini, karena kata dia ya dia maksudnya kalau ngerjain banyak music video yang lainnya ya konsepnya kata dia ya oke lah gitu, cuman aman-aman aja gitu. Sedangkan di video ini dia kayak merasa tertantang dan ketemu partner di gua yang dimana kita pengen pushing our limits and boundaries gitu. Right. Nggak terpaku sama template yang. Iya, nggak cuma standar lah music video. Soalnya kan ini hal-hal yang emang gua nggak bisa explore di Run ya. Run tuh kan emang image-nya ya family friendly gitu. Jadi padahal ada sisi gua yang ya sisi gua sebagai cowok 30, gue akan 36 tahun ini. Di tahun ini udah punya anak juga yang udah menikah. Ya maksudnya ada hal-hal yang lumrah-lumrah aja untuk gue ngomongin mengenai intimacy, about fantasy, about sex bahkan gitu ya. Itu about desire ya. About desire tuh hal yang lumrah kan buat gue ngomongin itu gitu. Nah itu gak bisa gue explore bareng sama Ran. Jadinya ketika gue ngerjain solo project gue ya hal-hal itu gue keluarkan banget di sini gitu. Jadi ada diferensiasi yang jelas banget juga lah antara Ran dan solo project gue Rai Putra gitu. Beneran lo mengeksplor koridor-koridor yang mungkin di Ran gak terbuka gitu, tidak bisa lo masukin. Benar. Ditambah Ran juga sekarang udah ada yang 4Kids. Iya, beneran makin friendly banget kan. Iya, nggak apa-apa, gitu. Itu emang porsinya Ran di situ gitu emang gitu. Dan itu juga jadi nambahin bisa gue bilang variasi dari output seni gitu. Pendengarnya juga, penikmatnya juga gitu. Jadi broad banget kan. Yes. Dan itu juga buat yang nonton dan buat audiens musik di luar sana tuh maksudnya biar mereka ngerti juga bahwasannya idola lo atau siapapun yang lo dengerin tuh tidak satu sisi gitu loh. Nggak cuma di kotak ini doang. Ada different sides of this person gitu. Of course ya kan. Balik-balik lagi kita manusia biasa gitu yang
banyak hal juga. Kita punya banyak sisi udah banyak pasti sisi, gitu. Nggak mungkin kita monolitik yang hanya satu sisi doang, satu fasad doang. Yoi. Dan itu nunjukin how human you are on your art process gitu loh menurut gue. You've been doing the solo career how long? Dari pas run 10 tahun gue inget banget. Soalnya kayak waktu itu gue kayak pas run mau ulang tahun ke-10 gue kayak oh iya ya. Gue sebenarnya ada mimpi gue yang dari bahkan sebelum run ada tuh udah gue pengen lakukan. Which is untuk punya solo project ini yang tapi kok tertunda-tunda mulu gitu. Karena gue mengutamakan run terus gitu. Pas 10 tahun, wah udah 10 tahun aja nih run. Sedangkan gue belum melakukan dan mewujudkan mimpi gue ini gitu. Nah, akhirnya pada saat itu gue solo project. Waktu itu single pertama gue judulnya Talk Chill Sleep. I just wanna talk, chill, sleep, wake up. Itu juga video klipnya agak nyeleneh-nyeleneh juga tuh waktu itu. Benar. Sama Ayla Dimitri. Gitu kayak walaupun mungkin gak seseru ini ya. Gitu. Benar. Itu lebih aman, lebih ke kayak pose dan editorial ya. Editorial banget. Lebih gitu fashion aja. Yes. Gitu. Tapi ya cukup agak berani juga lah waktu itu untuk keluar gitu. Nah ini gue lebih explore lagi sih. Lo lebih berani lagi. Boundariesnya mau lebih lo push lagi. Yoi. Nah tapi yang gue kepoin nih, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit shallow. Tapi tanggapan Bini gimana? Video klipnya begitu Pak. How was the wife's reaction dong? Ini semua teman-teman gue yang gue kasih lihat duluan ya. Rata-rata abis ngeliat terus kayak ini si Dila gimana Ray? Ngomong gitu, apaan? Iya ngomong pendapat dia gimana? Dia gak apa-apa nih. Gitu kan. Beruntungnya banget ya gue. Alhamdulillah gue punya istri Dila. Shout out. Hai sayang. Itu gue punya istri yang paham banget mengenai pekerjaan gue ini gitu dan aspirasi gue sebagai seniman ya gitu. Karena even dari sebelum kita nikah pun dari zaman pacaran kan gue pacaran sama dia lama banget. You've been long right? Iya 2003 gue pacaran sama dia. Pacaran 8 tahun, nikah dari 2011. Nah dari sebelum pacaran gue udah ngomong sama dia gue pengen berkarir di industri musik gitu. Maksudnya ya kurang lebih dia tahu lah maksudnya kayak segala macam apa tetek bengeknya gitu. Karena dia keluarganya juga beberapa emang ada di industri entertainment juga gitu. Jadi ya lo ini gak maksudnya kamu gak apa-apa gak gitu. Kalau misalnya apa-apa ya gak apa-apa, kita mendingan gak usah lanjut gitu. Karena gue pengennya serius sama dia sampai ke jenjang pernikahan kan gitu ya. Alhamdulillah dia gak apa-apa bilangnya karena dia yang dia bilang dia ngelihat gue orangnya bertanggung jawab gitu. Dan dia ya itu salah satu yang dia suka atau gue juga kita satu sama lain saling tertarik tuh karena passionnya itu gitu. Once we like something, once we're doing something, kita ngelakukannya secara serius dan secara passionate banget, nggak setengah-setengah gitu. Nah sedangkan lagu ini kayak Come Over tentang fantasy apa segala. Kalau misalnya gue ya video klipnya agak setengah-setengah aman banget gitu kan gak kena gitu. Esensi lagunya gak kena gitu. Dan dia kebetulan sama Wendy juga kenal juga gitu. Jadi kayak ya dia fine-fine aja sih. Ini kan kurang lebih kayak kalau orang main film terus ya ada adegan-adegan inti. Bahkan di film-film Indonesia sekarang banyak yang udah lebih berani jauh gitu. Kayak ada adegan-adegan kissing apa segala gitu. Sedangkan ini kan masih aman. Kalau misalnya ada batas aman tuh misalnya di sini, tapi ini di sini lagi. Di sini gue mainnya tuh di sini gitu, ranah fantasi dan masih ranah aman gitu kayak nggak ada yang gimana sebenarnya. Cuman ya karena mungkin kita mikirnya lagi-lagi itu gitu, fantasi kita jadi kemana-mana. Seolah-olah kayak, wow kok ini berani banget ya. Oh ini vulgar nih. Padahal kalau misalnya kita ambil teori gitu misalnya atau misalnya KPI gitu ngeliat ini pasti gue yakin juga masih aman gitu. Emang lo mempermainkan perspektif di situ. Benar ya. Kayak ada apa ya gue bisa bilang ya unnecessary censorship. Iya kayak ngapain juga pisangnya lo sensor gitu maksud gue kayak. Gak penting kan. Iya. Tapi ya gitu hal-hal yang sebenarnya sopan gak ada apa-apanya tapi ketika kita sensor seolah-olah fantasi kita berpikir kemana-mana gitu. Dan what was Budi's reaction to that? Budi mungkin gak akan gue kasih lihat video karena belum cukup umur juga dong pastinya dong. Dan lagunya juga karena ada kata-kata kasarnya, maksudnya kayak kata-kata curse words-nya, jadi dia belum boleh dengerin lagu ini. Gitu. Karena emang secara umur juga, maksudnya terlepas being a
A Father and Son. Secara umur juga ini bukan media yang harus dikonsumsi sama Budi. Belum. Yes. Semua ada waktu dan tempatnya. Ada porsinya lah. Gitu. Iya. Untuk saat ini Budi nonton Paw Patrol aja. Nontonnya Paw Patrol aja Budi. Paw Patrol, Ninja Turtle. Tapi maksud gue itu kan tadi di lagu Come Over atau di beberapa single Ray Putra, imagery yang tertampil kan as if you were this dude that was living very freely dan lain-lain. Yang mana in terms sebenarnya in real life you're very responsible dad gitu maksud gue. Anak rumahan gitu maksudnya. Lu juga bukan yang kayak gue sering ketemu di luaran di nongkrong gitu. Gue sering ketemu Nino. Yang bergaul emang Nino. Emang gue sering banget di salah ini sih. Salah persepsi. Disalah persepsikan gitu. Mungkin karena image rapper. Ya. Terus mungkin the way I dress, the way I look atau kayak bahkan gue sering banget dikira ngobat juga gitu karena nggak tahu ya kata orang-orang mata gue yang agak sayu atau kayak gue ngomongnya juga katanya agak kayak nyeret gitu. Maksudnya gue nggak paham ya karena gue seumur hidup aja gue nggak pernah ngerokok, nggak pernah konsumsi apapun itu, gue bener-bener nggak pernah. Clean slate. Ya nggak bener-bener, maksudnya paling mentok alkohol gitu maksudnya, tapi itu pun juga super jarang. Super jarang lah gitu. Nah, ya nggak tahu. Ya gue juga nggak membohongi diri sendiri gitu loh. Maksudnya bukan kayak di luar gue image-nya harus kayak gini. Sedangkan kalau di belakang layar atau di bawah panggung tuh gue harus kayak gini. Enggak gitu ya. It comes out naturally aja gitu. Dan banyak banget orang juga yang kayak lo tuh beda banget ya. Pas lo naik panggung game time gitu kayak langsung kayak ya gitu kayak that, katanya mungkin maybe like that swag atau agak kayak songong gitu, kelihatannya kayak gitu, tapi once lo udah turun panggung ya udah lo kayak Ray Putra. bahkan kayak orang ya biasa-biasa aja gitu. Ya gue nggak tahu, gue nggak bingung juga jawabnya gimana. Maybe it's a part, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong, cuman maksud gue mungkin kayak itu part of your artistry ya, bisa gue bilang kayak. Mungkin. Ya ini seninya gue gitu. Di saat lo lagi tidak berkesenian, lo gak harus berkesenian tiap saat kan gitu. Iya, walaupun ya gue tetap berusaha untuk tampil representable ya. Of course. Kalau misalnya lagi which keluar you are gitu kan. Iya, tapi ya udah ya gue gak, menurut gue ya kita tuh gak ada bedanya sama orang-orang yang kerja lainnya juga gitu. Betul. Cuman bedanya mungkin kantornya kita di atas panggung atau di dalam studio gitu, itu kantornya kita gitu. Yeah. Dan itu sama-sama aja, maksudnya kayak mencari duit untuk menafkahi keluarga gitu, nggak ada bedanya, semuanya sama-sama aja. Bener. Tapi ya beda tempat dan apa yang dikerjakannya aja. Gitu. Sama-sama dan mungkin makan nasi. Benar, dan mungkin bedanya ya kita lebih ada kayak ada maybe a little bit under the microscope at times gitu ya. Jadi kayak lebih dapat perhatian dari orang lain atau gerak-gerik kita mungkin lebih perlu untuk kita jaga, walaupun ya sebenarnya orang biasa pun juga perlu juga gitu, dimanapun kita kita bertindak tanduk ya kita harus menjunjung tinggi sopan santun, mawas diri dong, dan norma juga gitu ya udah. Benar ya kayak lo bilang tadi, maksudnya dalam artian let's say kita ambil contoh orang ke kantor, banyak banget juga orang yang bukan kita bilang beda, cuman dia on a different setting waktu dia di kantor sama dia keluar di rumah, kantor. Iya. Gak usah jingin ke rumah, waktu dia keluar kantor istirahat makan siang aja dia udah beda. Temen-temennya udah kayak wah gitu. Iya gitu. Di tongkrongan beda gitu. Tapi di kantor bisa siap izin laksanakan Pak gitu. Banyak juga kan gitu. Karena kan emang kita harus menyesuaikan setting. Ya semua ada tempat dan waktunya lagi-lagi. Nah gitu. Itu dia. Dan how do you balance that? I mean as a musician gitu, as a family man, as a dad, as a husband, you've been banyak banget nih lo sekarang SE-nya. As a bapak, as a suami, as yourself juga, as a musician, as a part of a band, as a solo artist. Banyak nih SE-nya. How do you balance all that? Karena terkadang kan agak overlapping dan agak tumpang tindih dan agak membingungkan. Gimana cara balance-nya? Mungkin kalau untuk segi waktu ya itulah gunanya manajer atau manajemen ya, maksudnya untuk kita diatur. Oke, lo ada interview, lo ada manggung di sini gitu ya. Ketika tapi gue tidak sedang mengerjakan itu, tidak sedang kerja, ya udah ya gue ketika gue lagi dibutuhkan menjadi bapak ya gue menjadi bapak.
ketika gue jadi suami ya gue menjadi suami, ketika menjadi temen ya menjadi temen. Mungkin gue diingetin sama dulu tuh gue emang orangnya kadang-kadang suka overthinking gitu. Nah gue pernah diingetin sama almarhumah nyokap gue waktu itu kayak Rai tapi kamu ya bagus kayak semuanya kamu pikirin apa jangka panjangnya gimana apa segala gitu, tapi kayak bunda perhatiin tuh kamu suka lupa to be present gitu. Ya don't forget to be present gitu. Lo harus kamu harus tetap menikmati saat ini juga gitu. Nah gara-gara itu ya gue jadi ya udah ketika emang gue lagi di atas panggung ya gue all out, gue 110% gue keluarin semua energi dan passion gue untuk manggung gitu. Nah I hope it shows gitu, mudah-mudahan gitu. Nah ketika gue lagi sama anak gue ya udah gue menjadi bapak yang sepenuhnya dan gue mengeluarkan energi dan waktu gue untuk bersama sama dia. Begitu pula juga dengan sama teman-teman dan istri dan anggota keluarga yang lainnya gitu. Sesimpel itu aja sih menurut gue gitu. It's to be present gitu. Mungkin YOLO, you only live once, tapi dalam artian yang positifnya gitu. Maksudnya kayak ya beneran you only live once gitu. Lo gak tahu, kita mungkin 5 menit lagi kita mati nih. Bisa aja ajal kita gitu. Tahu, benar ini jatuh gitu. Terus kita mati semua gitu. Makanya kita ya gue pribadi selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kata hati gue aja gitu. Gue kalau misalnya walaupun misalnya ada tawaran gitu ya, yang tawarannya menggiurkan secara uang gitu, tapi menurut gue ini nggak gue banget nih sebenarnya, atau gue ngelakuinnya, gue tahu gue ngelakuin ini hanya untuk duit aja nih, walaupun duitnya menggiurkan gitu ya, gue nggak gue ambil gitu, karena ya gue nggak mau ketika gue di ide gue ya, gue nggak mau ketika gue mati, terus nanti gue kepikiran kayak sebenarnya gue nggak mau ngelakuin itu waktu itu gitu, gue ada penyesalan itu tuh gue nggak berusaha untuk tidak sampai terjadi. Yes. Walaupun ya at times it happens gitu ya, maksudnya kayak ya tapi ada quote-nya siapa gitu, gue lupa, I only win or I learn gitu, cuman antara gue menang atau gue belajar. I never lose gitu. Although di beberapa waktu iya cuman it's a learning process itu kalah, tapi ya atau enggak juga sih, technically ya losing is just a mindset gak sih, and a concept. Yes. Losing is a concept. You never actually lose gitu. Karena selama lo masih hidup, kesempatan itu pasti akan ada. Gitu. Selama lo masih bisa nafas, lo punya energi, lo masih bisa melakukan perbaikan dan lo masih bisa ada kesempatan kedua, at least untuk diri lo sendiri gitu. Selama kita masih hidup. Yoi. Jangan sia-siakan waktu Anda. Ada super set tadi itu. Jangan sia-siakan waktu Anda. Nih EP baru Fatherhood. Gue gak tahu sih, gue gak tahu EP-nya kapan keluarnya sih. Tapi iya gak apa-apa. Gue masih ngumpulin materi. Gue pengen kita menjelajah ke Fatherhood. What's the biggest difference of Rai before he was a father sama sekarang Rai yang udah jadi bapak? Gue belum pernah ditanyain itu sih. Perbedaan utamanya yang ada di diri lo. Karena itu pasti ngaruh juga ke artistik lo, ke kemana-mana pastinya. Iya sih. Tapi gue tuh malah ketika, jadi gini, pas gue mau jadi bapak, masih on the way jadi bapak tuh, banyak teman-teman gue justru yang kayak, ntar lo pasti lo jadi ini nih, jadi gendut. Nanti pasti kayak jadi bapak-bapak jadi banget. Tipikal. Iya, jadi tipikal bapak-bapak banget fisiknya gitu. Terus ntar lo nanti jadi jarang nongkrong nih, gitu apa segala. Tapi gue tuh malah jadikan itu sebagai motivasi gitu. Enggak, ini gue buktiin ya. Gue abis jadi bapak atau gue abis jadi bapak ntar gue malah fisiknya insya Allah malah membaik gitu. Atau abis jadi bapak ntar gue buktiin nih gue tetap bisa ketemu teman-teman dan keluarga gitu. Maksudnya kayak soalnya prinsip gue juga ya jangan sampai ya ada hal-hal yang penting banget di dunia ini. Yes, especially anak kita sendiri gitu, itu penting banget. Tapi jangan sampai kita juga kehilangan diri kita sendiri juga gitu. Jangan kita kehilangan jati diri kita. Yes. Gitu. Dia ada di hidup kita, ya kita sharing hidup kita, tapi bukan dia take over hidup kita. Yoi. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang apa yang berubah banget sejujurnya ya, menurut gue mungkin gak ada yang terlalu berubah. Dan gue berharap, gue tetap gue dan paling cuman skala prioritasnya aja yang agak berbeda. Kadang-kadang misalnya kayak kalau
udah jam berapa masih bisa lanjut ngobrol nongkrong sama teman-teman, tapi ya oh ya anak gue besok sekolah, ya udah gue harus balik duluan. Tapi bukan berarti gue jadi nggak nongkrong sama sekali atau gue jadi ya susah banget di kontak atau gimana, enggak gitu. I'm still the same person, tapi ya ada skala prioritas di keseharian gue yang pastinya jadi berubah lah. Iya, lu tetap Rai Putra, Rai Putra, bedanya sekarang punya anak. Iya gitu kan? Aja. Gitu. Dan apakah membuat musik adalah salah satu cara Rai Putra untuk ngepost cepatnya dunia ini berlalu? Buat musik sih, I don't know, it's just who I am. That's just what I do. Gitu, karena gue emang mungkin ketika dengar kata seniman tuh konotasinya dengan orang-orang yang kayak Alip John, Mukla gitu, seniman gitu. Tapi nggak harus kayak gitu gitu. Menurut gue dan banyak kolega kita juga itu seniman gitu. Tapi ya cara mengeluarkan seninya berbeda-beda gitu dengan karya musik, music video dan lain-lain gitu ya. Bahwa itu misalnya kayak pertanyaan lu itu cara pelarian gue atau apa, enggak gitu ya. It's just who I am, it's just what I do. Emang gue ngerasa purpose gue ada di dunia ini salah satunya adalah untuk mungkin menghibur dan menginspirasi orang lewat karya-karya gue gitu. Apakah itu yang solo atau bareng sama Ran gitu, atau misalnya featuring sama orang-orang lain juga gitu. Karena ya tiap jenis musik, tiap karya juga ada marketnya juga masing-masing. Betul. Gitu. Dan lagi-lagi kalau kita patokannya, yang gue agak nggak suka tuh sekarang patokannya numbers sih sayangnya gitu. Ya gitu kayak postingan gitu terus boleh minta insight-nya nggak gitu. Aduh, menurut gue ya fair sih. I mean like itu yang bisa dilihat gitu, tapi yang bisa diukur ya. Yang bisa diukur ya. Tapi ya jaminan kan orang yang insight-nya lebih banyak, lebih tinggi, lebih banyak dari gue, tapi kualitas si produknya tuh lebih bagus dari gue. Gitu, nggak jaminan gitu. Kayak viral belum tentu bagus nggak harus viral. Bagus nggak harus viral. Bener gitu. Kayak sering banget kita kayak menurut gue tuh terkontaminasi pikiran kita oleh numbers itu loh. Itu gue nggak setuju banget, gue nggak suka banget sebenarnya gitu. Kayak gue sempat kemarin ngeliat ada salah satu mungkin audiens gue ya, salah satu pendengar gue itu dia menggunakan lagu gue untuk jadi lagu nikahannya. Bahkan itu sih iya. Lagu itu gak gue ciptain buat untuk nikahan. Ini biar dipakai sama orang-orang yang nikah gitu, kagak gitu. Dia pakai lagu itu buat nikahan dalam artian di situ bikin gue berpikir, oke, mungkin lagu gue sebagai seorang musisi di era penuh nomor ini, dan lagu gue nggak segede lagunya Justin Bieber gitu. Tapi gue tahu lagu gue hidup orang gitu. Iya. Itu penghargaan terbesar asli bagi seniman asli. Itu dihargai seperti itu karyanya gitu, dan ya gitu deh. Itu nggak bisa diukur pakai numbers menurut gue. Dan ya bahwa semua quantified ini menurut gue agak gitu. Gue pribadi agak kurang nyaman. Kebayang gue. Kurang nyaman. Makanya untungnya kayak di Instagram sekarang udah ada fitur hide likes dan lain-lain. Ya udah gitu, kayak ketika lo lihat fotonya bagus, kontennya bagus, lo like aja gitu. Lo nggak perlu peduli apakah ini kontennya viral apa enggak. Bahkan lebih banyak ya. Menurut gue di Indonesia ini kayak hal-hal yang viral tuh sebenarnya secara kualitas ya agak kurs gitu. Tapi hanya karena viral, terus lama-lama terbiasa, terus terkontaminasi kayak bagus ini bagus, padahal dude, come on. Maksudnya kayak mungkin lo sejujur-jujurnya kalau lo jujur sama diri lo sendiri ketika lo pertama ngeliat ya menurut lo ini kurang oke buat lo gitu. Tapi karena lo terpengaruh numbersnya, wah ini viral nih. Ini numbersnya gede nih, yang stream sebanyak nih gitu. Berarti bagus. Berarti keren nih. Bener sih. Banyak orang takut untuk menjadi diri sendiri. Hanya karena penilaian orang lain gitu. Dan dengan adanya angka tadi akhirnya penilaian orang lain tuh kayak ada wujud nyatanya gitu. Kayak ada wujud nyatanya gitu. Iya, dan dijustifikasi gitu bahwa tuh kan dia bener kan bagus, orang lain suka juga soalnya gitu. Dan dia malu misal mengakui lagu yang cuma 2.000 stream sini kayak bahwa ini keren gitu. Gitu. Kebayang banget gue, dan akhirnya banyak orang yang kayak mungkin bisa gue bilang mispurpose. Akhirnya bukan making something for making it, tapi making something just to please. Which is ya mungkin tidak salah juga. Tidak salah juga. Cuman ya kalau buat gue pribadi gitu agak
it's not my calling ya gitu. It's not my conscience gitu. Bener, melawan hati nurani kita lah gitu. Karena ya itu mungkin bisa jadi si lagu itu oke, yang denger jutaan, viral. Tapi dari hati kecilnya dia ada kayak ini sebenarnya gak gue banget sih. Sebenarnya dan kan sayang kalau lo taunya berapa hari lagi mati terus lo jadi ada penyesalan. Itu kan sayang kan. Bener. Ya kayak lo bilang tadi rumput orang selalu terlihat lebih jauh. Tapi kita gak tahu effort dia nyiraminnya gimana kan. Benar. Dan kadang-kadang ya kita juga susah banget untuk happy terhadap pencapaian orang lain juga. Itu misalnya kayak ada teman-teman yang kayak wah dia kayak lebih sukses atau lebih menang award atau apa gitu kayak tapi ya mungkin effortnya dia lebih gede juga gitu dan ya rezeki-rezekian lah gitu dan lagi-lagi ya, itu bukan patokan kebahagiaan seseorang juga. Bener banget yang bahwa pursuit of happiness gitu yang kita harus kejar tuh happinessnya. Gitu semua itu cuman tools doang. Duit, harta, apa segala tuh cuman tools untuk mengejar happiness. Dan seringkali itu nggak bisa juga untuk ngebeli happiness gitu. Betul. Mungkin bisa membantu. Cuman ya tidak menjadi sebuah jawaban mutlak gitu ya. Kayak lo kalau punya ini lo akan happy. Terlalu banyak orang-orang yang kayaknya tajir melintir tapi kayaknya hidupnya stres gitu. Atau kayak selebriti yang bahkan sampai bunuh diri gitu di luar negeri gitu karena stres gitu yang kita pikir anjir lu kurang apa sih? Hidup lu udah kurang enak apa ya gitu. Tapi yang enggak gitu. Bukan itu yang kita cari sebenarnya. Dan who are we to judge bilang ke orang hidup lu enak banget. Kita kan gak tahu di belakangnya. Gitu. Everyone has their own, everyone is fighting their own battles. Iya kan? Mungkin kita ngelihat ada orang wah beli Ferrari. Tapi kita gak tahu mungkin anaknya sakit. Atau cicilannya berapa, bayar pajaknya berapa. Atau dia punya masalah apa di luar sana gitu. Mungkin kita gak punya Ferrari tapi ternyata keluarga kita bisa lebih harmonis. Atau apalah gitu yang. Atau gue gak punya cicilan misalnya. Nah gitu, itu kan jadi salah satu berkah. Gitu. Peace of mind kan. Gitu. Yang terkadang kita suka luput. Benar. Balik lagi ya. Cuman ngeliatnya yang fasad-fasadnya aja gitu. Karena kan hidup orang yang bisa kita tonton tuh cuman highlight. Benar, dan seringkali kita di social media juga yang kita highlight adalah yang baik-baiknya aja. Betul. Secara lumrah gitu, maksudnya kayak pastilah kita juga ngapain juga hal-hal yang negatifnya kita. Atau yang terlalu private gitu. Kita umbar-umbar kan ngapain juga gitu ya. Pasti kita maunya yang kasih lihat yang lagi happy-happynya. Bagus-bagusnya. Gitu, tapi ya di balik itu ada itu yang kelihatan cuma Z-nya doang tapi ada A sampai Y gitu ya kan. Maksud gue kan gak mungkin juga orang lagi berantem sama istrinya yang terus kayak sayang aku kontenin ya biar kita bisa review performance kita gitu. Dicek nanti numbersnya. Kayaknya kamu kalau marahnya ngomong kasar ini gini kita lihat nih secara statistik dia lebih perform. Kedepannya kita kalau berantem kamu tolong lebih maki lagi ya gitu kan gak mungkin dong. Coba gitu. Lihat insight-nya sayang. Kan gak mungkin banget gitu. Dan gue seneng banget gitu knowing that lo yang udah bercemplung di dunia industri hiburan dari era before internet banget sampai sekarang saya internet banget dan kayak this is how you perceive the art gitu. Karena balik lagi kan ya sebenarnya kita juga putting out produk. Tapi tetap harus ada salesnya juga lah ya. Pasti dong. Dan tujuan utamanya si statistik tadi kan sebenarnya untuk membantu. Melihat ini sebagai produk gitu kan. Cuman itu. Tapi kan industri musik apa segala nih kreatif susah banget. Maksudnya gak ada rumusannya. Gak ada rumusannya kalau lo pakai chord ini lo udah pasti lakunya pasti 5 juta nih. Gitu ya. Gak ada. Lo hanya bisa berusaha terus. Gitu lo hanya bisa mencoba menelurkan karya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu belajar dari mungkin gue belajar dari yang sebelumnya ininya kurang gini, oke nextnya gue bisa lebih kayak gini gitu kayak hanya bisa itu aja gitu. Tapi yang nggak bisa kita menjanjikan numbers tuh nggak bisa. Benar. Dan alhamdulillah sih mungkin ya gue beruntung ya gue disupport sama label gue yang kayak cukup sabar juga gitu karena ya bisa gue bilang kalau untuk solo project gue dibanding Amaran pencapaiannya itu masih jauh banget gitu. Gue selalu masih ngerasa kayak rookie lah gitu di solo project gue gitu. Tapi ya gue gue menjanjikan ke mereka gue akan selalu berusaha untuk trying to improve myself all the time gitu. That's all I can do gitu. Kasih effort 110 di semua karya-karya yang gue bikin. Tapi ya hasilnya ya it's a team effort
begitu pula juga mereka. Nah, gitu mereka. ini sebelum kita lanjut lagi obrolan kita, Ray, kita main game dulu nih. Ada game dari Volix. Oke, siap. Halo semuanya, kalau lo terhibur dan suka sama konten-konten Volix, lo bisa terus dukung Volix dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan lo subscribe, kita bisa terus berkembang dan gaji gua juga akan terus berkembang. Jadi langsung aja subscribe di sini ya. Ini gue masih nungguin di sini. Nah, dadah, thank you ya. Ntar ya, gue siapin dulu game-nya. Oke. Ngapain gamenya? Ini gamenya adalah lo harus ngambil kartu di sini. Oke. Di dalamnya ini ada kart. Kartunya itu berisikan kata-kata. Oke. Dan lo harus nyanyiin atau lo bikin satu line. Oke. You could be rapping, you could be rap singing, you could be tapi singing. Gue nggak harus kayak, atau gue kaitkan dengan kayak lagu yang udah ada gitu. Boleh, itu boleh. Gue bukan rapper yang kayak bisa freestyle gitu. Iya, gue juga gak bisa banget ya. Gue juga gak bisa banget. Lebih Drake lah. Ya gak bisa. Drake kan gak bisa freestyle juga kan. Kebayang gue. And I cannot do that. Okay, of course. Gue gak bisa. Dan ini makanya kita pengennya bikinnya lebih casual. Yeah. Jadi makanya gue bilang lo boleh. Dan gue gak minta yang panjang, gue minta satu line. Oke, siap. Jadi lo boleh nyanyiin itu. Atau mungkin lo boleh nge-rapin itu. Lo boleh rap sing. Gue ambil berapa? Kita mulai dari satu dulu. Satu aja. Ini satu-satu atau satu-satu kan? Berarti satu. Iya, cuman tadi nyanyiin satu gitu kan? Oke, boleh. Boleh, silakan. Ini udah nongol dia. Kau adalah yang terindah. Nah, oke, that's it. Yoi. Oke. Baby girl, you're so beautiful from your head to your toe. I just wanna let you know that you're the 1 and 2, 3, 4 kids that I wanna have with you. Oke. Yoi. Rap gue dari jadi gila. Tapi anjir, harusnya gampang ya. Tapi banyak kok tapi harusnya. Tapi gue lagi mikir juga nih. Tapi kok gue jadi bingung? Iya kan? Iya. Sumpah ya? Banyak kok perasaan. Harusnya gampang loh. Tapi gue boleh skip gak? Tapi kenapa? Dapat gak? Hanya aku yang dimarahi. Iya lagu. Sinchan. Tapi kenapa hanya aku yang dimarahi. Kalau begini. Cuman itu doang yang bisa kepikiran sama gue. Iya. Sumpah gue gak kepikiran yang lain. Coba nih. Ini tuh berapa tadi? 3. Dan apabila esok. Tapi itu legend banget. Iya, last. Kalau gitu nih, last. Ini apa nih kata-katanya? Aku memang pencinta wanita. Yoi. Beres gitu Pak. Mantep. Kita lanjut lagi nih. Oke. Nah untuk sesi selanjutnya. Ini pertanyaannya datang dari followersnya Volix. Oke. Bukan dari gua. Bukan dari anak-anak. Oh ya sempat dibuka pertanyaan. Selalu. Kan? Kita kan selalu buka question box. Penasaran. Nih yang pertama dari Ed Khalishaz. Oke. Kenapa mutusin buat jadi vokalis sekaligus rapper? BTW vibe-nya selalu seru kalau di stage. Thank you Khalishaz. Pakai Z. Wiz Khalishaz. Taylor Gang. Gue tuh jadi penyanyi gak sengaja. Gue dari SD sampai SMA tuh gue drummer. Full drummer totok. Iya gue drummer doang. Sampai pas SMA tuh pelajaran musik. Kan ada anak-anak seni rupa sama seni musik tuh. Yeah. Gue anak seni musik. Gue sama Asta. Gue sekelas sama Asta. Nino awalnya ngambil seni rupa ya? Nino seni rupa. Awalnya kata dia. Gue sama Asta satu kelas tuh. Terus salah satu tugas musiknya waktu itu suruh bikin lagu. Kita field trip ke Sunda Kelapa. Ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Terus yang anak-anak seni rupa tugasnya suruh bikin lukisan. Yang anak-anak seni musik suruh bikin lagu. Ya udah gue bikin, terus gue sama Asta bikin genjreng-genjreng lah berdua gitu. Bikin, dia yang bikin chord-chordnya, gue bikin vokal sama liriknya gitu. Terus pas udah selesai, iya yang nyanyi siapa ya? Gitu kan, bingung kan karena kan gak ada vokalis gitu. Gue kan main drum gitu, nyanyi siapa yang ntar ya gitu. Ya udah karena gue yang bikin vokal sama liriknya, lu aja. Gue coba main drum sambil nyanyi waktu itu.
gue coba main drum ambil nyanyi kayak Anderson Paak gitu. Yes, itu loud. jauh banget tahun 2000 Yes, loud. 2003 tuh. Dan 2003 gue ngelakuin itu terus kayak pas lagi kan jadi dipentasin lagu-lagu dan seni rupanya itu dipentasin. Dipamerin lah pasti juga. Dipamerin di depan satu sekolah, satu angkatan, satu sekolah gitu. Nah pas gue ngelakuin itu sambutan dari teman-teman, dari guru-guru tuh bagus banget sambutannya kayak wah heboh banget kayak. Terus gue kayak gue bisa nyanyi ya ternyata ya gitu. Terus ada kesempatan lagi waktu itu untuk mentasin lagi, gue sambil main drum sambil nyanyi, sambutannya luar biasa bagus lagi tuh. Gue jadi kayak pede gitu kayak ternyata gue bisa nyanyi ya gitu. Ya udah akhirnya gue ngebikin band sama Asta dan beberapa teman kita lainnya di situ. Waktu itu belum run, gue ngajak teman kita yang drummer, drummernya Perunggu sekarang. Lu tau Perunggu kan? Tahu dong. Drummernya si Ildo tuh dulu satu band sama gua sama Asa tuh, band SMA kita. Oke. Nama bandnya FRD dulu gitu. Nah terus dia kita ajak jadi drummernya FRD, gue maju jadi vokalis. Gitu. Jadi gak sengaja Pak, gue gak tahu kalau gue bisa nyanyi. Bukan yang kayak aku mau jadi penyanyi. Gak gitu. pernah, gue mau jadi musisi ya, mau jadi drummer. Cuman spesifik penyanyi Gak pernah, gue gak pernah tahu bahwa gue bisa nyanyi. Karena gue juga gak pernah yang tipe nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Gue nyanyi gak pernah. Up until now gue gak pernah gitu. Gue masih kayak kalau ada lagu gue malah lebih apa getok-getok meja dan lain-lain gitu, bukan nyanyi. That's life man gitu. Iya. Jadi nyanyi bukan hobi gue, nyanyi kerjaan gue, tapi gue hobinya malah lebih kayak main drum gitu. Yo. That's very new gitu buat gue, buat tahu fakta ini. Iya. Dan tapi ya balik lagi ya, that's life ya gitu. Alhamdulillah ngebawa lu rezekinya ke sana gitu. Betul. Suratannya dan I enjoy performing, I enjoy singing when I'm on stage atau ketika di studio gitu. Tapi ketika lagi enggak, kadang-kadang misalnya kayak teman-teman gue ngajakin karaoke gitu, gue kayak aduh bisa enggak karaoke enggak, gue masa kerja lagi sih. Iya, kebayang. Buat kalian seneng-seneng tapi buat gue kayak kerja nih rasanya. Yes, kebayang. Kita lanjut nih. Yang kedua itu ada pertanyaan ini juga gue kepo nih. Ini salah satu hal yang gue juga into banget soalnya. Dari Ed Sasapu. Lo cukur rambut berapa minggu sekali? Oh. Rambut lo konsisten banget. Iya, dari gue kelas 2 SD, dari umur 7 gue gak pernah berubah sih, rambutnya gini terus. Gini nih? Iya. Gue gak pernah ngeliat lo gondrong soalnya. Iya. Gue gak pernah ngeliat ada foto di media. Ada sih satu foto itu pas gue SD. Rambut lo panjang. Istri gue punya tuh foto itu. Lo yang udah gede lah gitu maksud gue. Gue gak pernah ngeliat. Makanya emang gue dari umur 7, rambutnya begini. Sekitar maksimal 2 minggu sekali. Kalau udah 2 minggu tuh gue udah, karena rambut gue jabrik. Jadi kayak kalau kan ada orang-orang yang kalau panjang turun jatuh. Ini lo enggak ya? Gue enggak, kayak jabrik-jabrik jelek gitu loh. Masih kayak apalagi bagian samping-sampingnya tuh udah kalau udah ngelewatin kuping gitu. Aduh, gue udah gak suka banget. Jadi gue maksimal 2 minggu sekali. 2 minggu tuh udah paling mentok. Kalau mau prima terus seminggu sekali. Kalau normalnya gue kayak 1,5 minggu lah. Yoi, itu fresh ya. Kalau seminggu sekali tuh yang fresh terus. Banget, yoi. Tajam. Masih oke lah. Semuanya tajam, beneran kayak baru dikerik gitu loh. Yoi. Dan it's a gift juga sih, maksud gue. Banyak bahkan teman-teman gue, seumuran gue. Yang pengen. Hairline-nya udah mundur banget Pak. Jadi dipotong pendek juga gak bisa. Iya. Walaupun sebenarnya menurut gue fine-fine aja sih. Aja. Cuman banyak yang gak pede kan biasanya. Kayak LeBron. Gitu kan, LeBron kan hairline-nya udah mundur banget loh. Atau kayak Zidane, botak itu ya udah. Ya own it aja gitu. Kayak emang itu gitu. Tapi ya itu solusi sih menurut gue, malah ketika orang-orang yang udah maksudnya rambutnya agak mulai membotak atau hairline-nya udah mundur, terus kayak mereka berusaha tutupi dengan pakai gue nggak tahu pakai dengan style rambutnya atau diponiin atau apa segala macam. Menurut gue malah jadi ribet aja. Kalau gue jadi mereka mungkin ya udah botakin sekalian atau ya jadi kayak Michael Jordan aja gitu sekalian lontos gitu. Dan kalau lo nih, tapi lo kan tadi bilang dari umur 7 sampai detik ini rambut lo selalu kayak gini. Yeah. Tapi lo ada gak salah satu hairstyle yang lo sebenarnya gue dari dulu pengen banget lagi gitu? Enggak sih. Sumpah gak ada. Emang lo udah nyaman banget ya berarti dengan rambut kayak begini? Iya, gue soalnya pas awal-awal gue rambutnya gini tuh juga dulu eranya, lo tau film Speed gak? Tahu. Keanu Reeves. Tahu. Nah itu kan Keanu Reeves ya rambutnya cepak kan? Cepak, yoi. Itu masih era film itu tuh waktu itu, dan Keanu Reeves kayaknya di situ keren banget, kayak ganteng banget gitu. Jadi kayak ya udah ya gue rambutnya begini, terus konsisten, dan idola gue berikutnya juga kayak Pharrell. Gini gitu, juga rambutnya gini ya udah gitu. Jadi kayak
Kayak gue nggak ada kepikiran sama sekali kayak mau diapa-apain sih rambutnya. Bener. Dan buat lo yang nonton, buat yang nggak pernah ngerasain rambut sependek ini, karena gue kan juga rambut gue nggak pernah jauh-jauh dari segini. Ini tuh lo kalau mau OTW telat dikit juga cepet gitu loh, siap-siap ya. Iya. Terus lo jarang bad hair day jadinya ya. Iya hampir. Iya kecuali kalau udah gondrong-gondrong jelas ya. Enak tau, lebih adem juga. Sampo irit. Lebih irit gitu. Yoi. Cepet lagi. Gue lanjut nih. Ini pertanyaan terakhir juga di sesi ngobrol kita hari ini. This is a very good question menurut gue. Dari @gallery by Love SH. @gallery by Love SH. Love SH. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Tapi buka galeri mungkin. Sarjana hukum mungkin buka galeri, gue gak tahu. Mungkin gak tahu. 3 things you want to be remembered for. That's a good question. Oke. You want to be remembered for 3 things. 3 things ya. Gue mau diingat sebagai pertama orang baik. Amin. 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 Seniman yang karya-karyanya bagus dan bermanfaat. Bermanfaat tuh kata kuncinya dari itu. Yes. Karena ya bagus relatif, betul. Bermanfaat juga relatif sebenarnya gitu. Cuman ya balik ke yang tadi obrolan kita, berbagus dan bermanfaat buat satu orang aja udah cukup. Cukup. Betul. Udah. Ketiga, anggota keluarga yang baik. Anggota keluarga yang baik, which is very important ya. Ya, buat gue family tuh penting banget sih. Maksudnya kayak ya walaupun ada ya orang-orang yang bukan keluarga tapi ya seperti keluarga. Yes. Ya itu including mereka sebenarnya. Yes. Itu jadi family-nya nggak harus blood related aja. Tapi your family lah. Iya. Yang lo anggap sebagai keluarga. Dan juga menganggap lo demikian. Maksudnya kayak soalnya terkadang ya gitu gue bilang gue sering banget di misperception ya. Right. Maksudnya kayak orang sering mispersepsi terhadap gue gitu karena gak kenal, gak pernah ngobrol sama gue gitu. Udah punya persepsi sendiri. Dan gue sering banget ada teman-teman gue yang akhirnya jadi deket banget. Mereka ngaku gitu bilang bahwa sebenarnya dulu pas gue belum kenal lo gue kira lo tengil banget orangnya, sombong, segala. Pas udah ngobrol, alhamdulillahnya ya beberapa orang tersebut alhamdulillah bilangnya ternyata lo gak kayak gitu, lo beda banget dari yang gue kira sebelumnya gitu. Dan ya buat gue itu lebih penting dibanding persepsi masyarakat. Gitu maksudnya kayak, karena yang lagi-lagi yang mereka bisa lihat hanya yang berseliweran di sosial media. Yang kelihatan aja gitu. Yang kelihatan aja di sosial media, di media gitu kayak ya kalau ada tagline dulu di MTV apa ya, lupa gue, ada you think you know me but you have no idea gitu. Kayak ya kita kadang cuman kita sering banget udah ngerasa kenal gitu. Kayak gue kenal banget, even gue sama lo aja, maksudnya kayak kita gue kenal lo tapi gue gak berani bilang bahwa gue kenal baik lo. Betul. Siapa dan gitu. Gue juga begitu ke lo gitu. Yang kayak gitu. gue tahu banget. Padahal kita udah sering ngobrol juga gitu. Tapi gue belum benar-benar kenal lo sampai dalam gitu. Dan ya sering banget orang udah buru-buru ngejudge atau punya persepsi terhadap seseorang. Oh dia pasti orangnya kayak gini, kayak gini. Padahal ngobrol aja dulu yuk. Karena kita terlalu cepat ngasih label. Benar. Kan? Bahkan banyak mungkin diantara orang-orang yang kita berani kita bilang kenal dekat. Ada momen-momen yang bikin kita, wah ternyata dia gitu lagi. Iya. Banyak kita ngerasa udah deket banget gitu loh. Ada beberapa teman gue yang, anjir, gue kenal sama dia dari SMA loh. Tapi ternyata ada sisi dia yang gue gak pernah tahu sebelumnya. Gue gak pernah tahu dan bener-bener ini mengagetkan buat gue gitu. Kayak gak mungkin sih dia kayak gini. Tapi terjadi gitu. Kayak serius loh, gue pas maksudnya kayak dikasih tahu, ya sini gini. Serius loh, gak mungkin tahu gitu, gak mungkin. Terus tapi benar terjadi gitu ya. Karena kita tuh gak pernah bisa hatam akan seseorang. Betul. Karena ever changing kan. Ever changing, berubah terus. Lo yang gak usah jauh-jauh. Mungkin lo 1 jam yang lalu sebelum ngobrol sama gue. Bisa jadi orang yang berbeda gitu. Gue juga gitu. Karena ya kita belajar terus. Betul. Kita pengalaman hidupnya membentuk kita. Gitu. Jadi ya udah kita harus
selalu mau saling memahami aja. Betul. Itu dia. Yeah. Rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu. Tak kenal maka tak sayang. Ini gue ngasih lain-lain aja karena mau gue tutup nih gitu kan. Biar gue kasih supersnya aja. Anyway. Kasih tiling ya. Kasih pantun. Anyway, Rai, thank you so much for coming, man. It's been a pleasure talking to you. Thank you guys. Congratulations on the release of your new music and music video. Come Over. Featuring Caleb J. Yes. Udah bisa diakses, udah bisa dinikmati di semua streaming platform. Music videonya juga harus lo tonton, wajib banget. Seru banget music videonya. Ada pisang di sensor. Anyway, that was the talk with Rai Putra. Thank you so much for watching. Yes. Hope you all subscribe, comment, like, dan whatever it is. Jangan lupa untuk selalu pantengin Viniar dan pantengin Rai Putra juga dong dan output-outputnya. Thank you. Bye-bye. Thank you. Hai, gue Rai Putra. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channelnya Volix dan nonton episode Viniar yang lain juga ya.